Pernahkah Anda mendengar seseorang menikah diam-diam, lalu bilang itu sah karena nikah siri? Tapi, bagaimana kalau Abu Nawas yang menanggapi? Apa jadinya kalau ulama dan Abu Nawas berdebat tentang hal ini di depan raja? Siapa yang menang? Dan siapa yang justru malu sendiri? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas berikutnya. Klik loncengnya juga, biar kalau ada cerita baru, Anda yang pertama tahu. Assalamualaikum sahabat cerita lucu penuh hikmah. Kali ini kita akan mendengar kisah Abu Nawas yang bikin seluruh Baghdad heboh. Bayangkan, seorang ulama besar datang ke istana, ingin menantang Abu Nawas berdebat soal nikah siri. Tapi, seperti biasa, cara berpikir Abu Nawas nggak bisa ditebak. Kadang serius, kadang nyeleneh, tapi ujung-ujungnya malah bikin semua orang ngakak sekaligus mikir. Tonton sampai selesai ya, karena endingnya bakal bikin kamu terkejut tapi juga tersenyum lebar. Khas gaya Abu Nawas yang penuh kelucuan dan kebijaksanaan. Pagi itu, matahari Baghdad belum terlalu tinggi. Angin gurun berhembus lembut, membawa nuansa hawa sejuk sebelum panas. Tapi suasana istana justru berbeda. Biasanya tenang, kini mendadak ramai seperti pasar unta. Para pengawal mondar-mandir, pelayan berbisik-bisik, dan beberapa penasihat istana terlihat menunduk serius sambil menyusun naskah di tangan. Ada apa ini? Kenapa semua sibuk seperti mau ujian? Tanya salah satu pelayan muda sambil menyeka keringatnya. PSST, kau belum dengar? Ada seorang ulama besar dari Basrah datang menemui raja. Bisik pengawal tua dengan nada tegang. Ulama besar? Untuk apa? Katanya, ia ingin meluruskan cara berpikir Abu Nawas yang katanya sudah terlalu bebas. Pelayan itu menelan ludah. Abu Nawas lagi? Ya ampun, tiap kali ulama datang, pasti ujungnya heboh. Sementara itu, di aula utama istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan jubah sutra berwarna emas. Wajahnya tampak penasaran, tapi juga sedikit waspada, karena kalau urusannya sudah menyangkut Abu Nawas, hasilnya bisa berakhir dengan tawa atau pusing 7 keliling. Tak lama kemudian, pintu besar istana terbuka. Seorang ulama dengan janggut panjang dan serban putih melangkah masuk dengan langkah tegas. Ia membawa kitab besar di tangannya, seolah siap berperang, tapi bukan dengan pedang, melainkan dengan dalil. Assalamualaikum, Tuanku Raja yang adil, sapa ulama itu sambil membungkuk hormat. Waalaikumsalam, wahai ulama yang mulia, silakan duduk. Apa gerangan yang membuatmu datang dari jauh dengan wajah segenting itu? Tanya raja sambil menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ulama itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada berat, Tuanku, saya mendengar kabar bahwa orang kepercayaan Anda, si Abu Nawas, telah berbicara sesuatu yang menyesatkan rakyat. Raja terkejut. Menyesatkan? Wah, berat sekali tuduhannya. Apa yang dikatakannya sampai membuatmu datang jauh-jauh ke Baghdad? Ulama itu mengangkat kitabnya tinggi-tinggi. Dia berkata tentang nikah siri. Tuanku, ia bilang, pernikahan tanpa saksi pun bisa sah, asalkan niatnya tulus. Raja langsung menegakkan badan. Nikah siri? Abu Nawas bicara soal itu? Beberapa penasihat istana mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Abu Nawas memang sering bicara nyeleneh. Ada pula yang yakin pasti ada maksud tersembunyi di balik ucapannya. Ulama itu melanjutkan dengan suara lantang. Tuanku, ini berbahaya. Kalau rakyat mendengar ucapan seperti itu, bisa-bisa nanti semua orang menikah diam-diam tanpa tanggung jawab. Tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada catatan. Dunia bisa kacau. Raja menatap ulama itu sambil berpikir. Dalam hatinya, ia tahu Abu Nawas memang suka berbicara aneh, tapi anehnya selalu ada makna dalam. Ia pun tersenyum tipis. Baiklah, wahai ulama besar, aku tidak akan mengambil kesimpulan sebelum mendengar langsung dari Abu Nawas sendiri. Kadang kata-kata Abu Nawas terdengar gila, tapi entah bagaimana, selalu berakhir dengan pelajaran. Ulama itu bersedekap, terserah tuanku, tapi saya yakin kali ini Abu Nawas sudah kelewatan. Raja lalu menepuk tangannya 2 kali. Seorang pengawal segera datang. Cepat panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya raja ingin mendengar langsung soal nikah siri. Baik, tuanku, jawab pengawal, lalu segera berlari keluar istana. Tak lama kemudian, bisik-bisik mulai menyebar di penjuru Baghdad. Abu Nawas dipanggil ke istana lagi. Orang-orang di pasar berhenti menawar harga kurma,
Para ibu rumah tangga menunda mencuci piring, bahkan unta-unta di kandang seperti ikut menoleh heran. "Wah, pasti ada lagi cerita konyolnya Abu Nawas," kata seorang penjual rempah sambil tertawa. Di sisi lain, ulama itu duduk dengan wajah tegang. "Tuanku, izinkan saya yang memimpin perdebatan nanti. Saya ingin membuktikan bahwa Abu Nawas hanya pandai berputar kata." Raja tersenyum sambil memainkan janggutnya. "Silakan. Tapi hati-hati, wahai ulama. Abu Nawas tidak suka berdebat untuk menang. Ia berdebat untuk membuka pikiran." Ulama itu menjawab cepat, "Saya sudah siap, tuanku. Saya punya dalil kuat, dan saya tidak akan kalah dari kata-kata jenaka itu." Namun dalam hati, Raja justru berbisik pelan, "Kau kira mudah melawan Abu Nawas? Orang itu bisa mengubah perdebatan serius jadi tawa tanpa kehilangan makna." Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara langkah santai. Pengawal berteriak, "Tuanku, Abu Nawas sudah datang." Semua mata menoleh ke arah pintu. Dan seperti biasa, Abu Nawas muncul dengan wajah santai, sorban sedikit miring, dan senyum nakal yang sudah terkenal di seluruh Baghdad. Dengan nada ringan, ia menyapa, "Assalamualaikum, Tuanku Raja," dan juga ulama besar yang wajahnya tampak tegang seperti sedang puasa bicara. Raja nyaris menahan tawa, tapi ia mencoba tetap serius. "Abu Nawas, duduklah. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Katanya kau membuat pernyataan aneh soal nikah siri." Abu Nawas menatap Raja dengan wajah polos. "Aneh bagaimana, tuanku? Bukankah semua hal di dunia ini bisa jadi aneh kalau salah paham?" Ulama itu langsung bersuara keras, "Jangan berkelit, Abu Nawas. Katakan di depan Raja, apa benar kau bilang nikah tanpa saksi itu sah?" Abu Nawas tersenyum lebar. Rupanya pembicaraan santai di kedai kopi sampai juga ke telinga istana. "Baiklah, tuanku, kalau memang ini soal nikah siri, izinkan saya menjelaskannya dengan cara yang mudah dimengerti." Raja mengangguk pelan. "Baik, tapi sebelum itu, aku ingin tahu, apa benar semua ini hanya karena obrolan di kedai kopi?" Abu Nawas menunduk, lalu berbisik pelan sambil tersenyum, "Tuanku, di Baghdad ini, gosip berjalan lebih cepat dari kuda istana." Semua orang di aula menahan tawa. Raja memutar bola matanya sambil berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Nanti kau jelaskan. Tapi bersiaplah, hari ini kau akan berdebat dengan ulama besar dari Basrah." Abu Nawas menepuk dada dengan santai. "Kalau begitu, saya akan siapkan dua hal, logika dan humor. Karena kalau debatnya terlalu tegang, nanti malah jadi nikah siri antara marah dan malu." Raja tak bisa menahan senyum lebar. Dan ulama itu hanya bisa mendengus keras. Suasana istana pun tegang, tapi juga terasa geli, karena semua tahu, bila Abu Nawas sudah mulai bicara, maka siap-siaplah, akan ada tawa yang disertai hikmah di baliknya. Dan hari itu, Baghdad bersiap menyaksikan debat paling lucu sekaligus paling panas antara ulama dan Abu Nawas, tentang sesuatu yang paling misterius di dunia, nikah yang disembunyikan, tapi ingin disebut sah. Tak lama setelah pengawal mengumumkan kedatangannya, langkah kaki Abu Nawas terdengar menggema di aula istana. Suaranya santai, iramanya pelan, seolah bukan sedang dipanggil untuk perkara serius, melainkan diundang ke pesta tawa. Ia berjalan sambil bersenandung pelan, sorban miring, jubah sederhana, dan senyum jahil yang seperti sudah menjadi bagian dari wajahnya. Di sepanjang koridor, para pelayan berbisik-bisik, "Itu dia, si Abu Nawas yang katanya bisa mengalahkan ulama hanya dengan bercanda," kata seorang pelayan muda dengan kagum. Yang lain menimpali, "Iya, tapi katanya kali ini lawannya berat. Ulama dari Basrah, hafal kitab tebal, suaranya keras, dan mukanya nggak pernah ketawa." Pelayan pertama mengangguk, "Kalau begitu, semoga Abu Nawas bawa cadangan tawa." Ketika sampai di aula, Abu Nawas menunduk dengan sopan, "Assalamualaikum, Tuanku Raja, dan salam juga untuk ulama yang wajahnya tegang seperti tali biola." Ulama itu langsung mendengus, menatap tajam tanpa senyum. Raja Harun al-Rashid menepuk kursinya pelan, menahan tawa. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Duduklah. Kita akan mendengar klarifikasi darimu soal pernyataan yang katanya membingungkan rakyat." Abu Nawas duduk perlahan, lalu menatap Raja dengan mata jenaka. "Membingungkan rakyat, tuanku? Waduh, saya ini cuma ngobrol di kedai kopi. Kalau kedai kopi bisa bikin rakyat bingung, berarti kopinya terlalu kuat." Semua yang ada di aula langsung menunduk menahan tawa.
Raja menutup mulutnya sambil berkata, Abu Nawas, kali ini yang kau bingungkan bukan hanya rakyat, tapi juga ulama besar ini. Ulama itu membuka kitabnya lebar-lebar dan berkata dengan nada tegas, Abu Nawas, aku dengar kau berkata bahwa nikah tanpa saksi pun bisa sah jika niatnya tulus. Apa benar begitu? Abu Nawas tersenyum santai. Betul, aku berkata begitu, tapi mungkin yang kau dengar belum lengkap. Ulama itu menatap curiga. Belum lengkap bagaimana? Abu Nawas mengangkat alis. Aku berkata, sah, kalau saksinya malaikat, walinya Allah, dan penghulunya kesabaran. Raja langsung menepuk paha menahan tawa. Hahaha, lihat itu, ulama, baru juga mulai, kau sudah diajak berpikir ke langit. Ulama merengut, Abu Nawas, jangan main kata-kata, ini persoalan hukum agama. Abu Nawas mengangguk sopan, tapi wajahnya tetap lucu. Tenang, wahai ulama, aku bukan main kata-kata, aku hanya main logika. Kalau nikah tanpa tanggung jawab itu yang kau maksud, tentu aku menolak. Tapi kalau dua hati ingin bersatu dalam kebaikan dan malu disaksikan orang jahat, apakah itu salah? Raja mengangguk-angguk, setengah kagum, setengah bingung. Kau selalu menjawab dengan dua makna, Abu Nawas. Aku suka, tapi kepala ini mulai berat. Abu Nawas menatap ulama dan berkata, wahai ulama, izinkan aku bertanya. Kalau ada dua orang menikah secara diam-diam, tapi berniat menjaga kehormatan dan tidak ingin berzina, apa itu lebih buruk daripada dua orang yang terang-terangan, tapi niatnya hanya pamer? Ulama terdiam sebentar, lalu menjawab keras, tetap saja harus ada saksi, Abu Nawas. Itu syarat sah. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul, aku juga begitu kalau main catur. Kalau tidak ada saksi, nanti bilangnya aku curang. Tapi urusan hati, kadang lebih jujur dari 1000 saksi yang hanya datang karena nasi kotak. Suasana aula pecah oleh tawa pelan yang ditahan-tahan. Bahkan raja pun tak bisa menahan senyum lebarnya. Ulama mulai tampak gerah. Ia menutup kitabnya, menghela napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, kau ini suka bercanda dalam hal serius. Jangan-jangan kau tak mengerti syariat. Abu Nawas menjawab santai, saya mengerti syariat, tapi saya juga mengerti kenyataan. Ada orang yang menikah di hadapan saksi, tapi hatinya tidak pernah setia. Ada juga yang menikah diam-diam, tapi setiap malam berdoa agar hubungan mereka diberkahi. Raja menyandarkan punggungnya, tampak menikmati setiap kalimat. Kau selalu menyeimbangkan logika dan jenaka, Abu Nawas. Tapi ulama belum mau kalah. Ia berdiri dan berkata dengan tegas, kalau semua orang berpikir seperti itu, Baghdad akan kacau. Setiap orang bisa bilang niatnya tulus lalu menikah tanpa izin, tanpa wali, tanpa tanggung jawab. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Ah, kalau niatnya begitu, itu bukan menikah, itu menipu. Sama seperti orang yang jual kurma busuk tapi bilang manis di luar. Raja tak bisa menahan tawa kerasnya kali ini. Hahaha, wahai ulama, Abu Nawas benar juga. Tidak semua yang disembunyikan itu mulia. Tapi tidak semua yang terang-terangan itu benar. Ulama akhirnya duduk lagi, wajahnya merah padam. Ia mencoba menenangkan diri. Sementara Abu Nawas masih duduk santai, menatap langit-langit istana, seolah tengah menghitung berapa banyak kesabaran yang dibutuhkan hari itu. Raja lalu berkata, Abu Nawas, kau selalu menjawab dengan kelakar, tapi di dalamnya ada hikmah. Aku ingin tahu, kau sebenarnya menganggap nikah siri itu bagaimana? Abu Nawas menunduk sejenak, pura-pura berpikir keras. Tuanku, menurutku nikah siri itu seperti menanam pohon di malam hari. Mungkin tumbuh, mungkin juga tidak. Kalau niatnya baik, akan berbuah kebaikan. Tapi kalau ditanam hanya untuk bersembunyi, ya bisa-bisa malah tumbuhnya di tempat yang salah. Ulama sampai menghela napas panjang. Astagfirullah, perumpamaanmu aneh, tapi sulit dibantah. Abu Nawas tersenyum sambil menatapnya. Nah, berarti kau mulai paham cara berpikirku. Aku tidak menentang syariat, wahai ulama. Aku hanya mengingatkan, jangan sampai orang memakai syariat untuk menyembunyikan kesalahan. Raja mengangguk dalam. Benar sekali, kadang niat buruk disembunyikan di balik kata tulus, padahal sesungguhnya licik. Abu Nawas menimpali. Betul, tuanku. Sama seperti orang yang bilang, ini rahasia, padahal cuma takut ketahuan. Semua yang mendengar tertawa lagi. Suasana yang awalnya menegangkan,
kini berubah menjadi hangat. Ulama bahkan mulai tersenyum tipis, meski masih berusaha menjaga wibawa. Abu Nawas kemudian menatapnya dan berkata dengan nada lembut, "Wahai ulama, kalau nanti kita berdebat di depan rakyat, jangan marah-marah dulu. Karena kalau marah, rakyat takkan dengar logikamu, tapi hanya lihat emosimu." Raja menepuk tangan sambil tertawa. "Haha, benar itu. Abu Nawas bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai menenangkan hati." Dan begitulah, pagi yang tegang di istana berubah jadi siang yang penuh tawa. Abu Nawas duduk tenang, sementara ulama hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hati, ulama mulai merasa, mungkin, hanya mungkin, debat ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Karena berdebat dengan Abu Nawas bukan soal siapa paling benar, tapi siapa yang paling bisa membuat kebenaran terdengar lucu tanpa kehilangan makna. Dan hari itu, Baghdad bersiap menunggu babak berikutnya dari pertarungan kata antara logika kaku dan kecerdasan jenaka. Keesokan harinya, halaman istana Baghdad sudah dipenuhi orang. Dari pedagang kurma sampai pelajar madrasah, semua berkumpul ingin menyaksikan pertarungan paling seru di kerajaan, debat antara ulama Basrah dan Abu Nawas. Udara pagi yang biasanya sejuk berubah jadi hangat oleh gumaman dan bisik-bisik penasaran. Ada yang memegang kipas dari daun kurma, ada juga yang duduk di atas gentong hanya supaya bisa melihat lebih jelas. Katanya ulama Basrah hafal 1000 hadits, seru seseorang dari tengah kerumunan. Dan katanya Abu Nawas hafal 1000 cara untuk bikin orang bingung tapi setuju, jawab yang lain sambil tertawa. Raja Harun al-Rashid pun duduk di singgasananya, tampak puas melihat antusiasme rakyatnya. "Hari ini, semoga kita tak hanya tertawa, tapi juga dapat pelajaran," katanya bijak. Lalu, dua tokoh yang ditunggu-tunggu pun muncul. Ulama datang dengan langkah tegas, membawa kitab tebal dan wajah serius seperti hendak mengadili dunia. Sementara Abu Nawas, ia datang dengan sandal satu putus, jubah sedikit kusut, dan membawa selembar daun kurma di tangannya. Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, kenapa penampilanmu seperti orang baru bangun tidur?" Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, saya ingin tampil sederhana. Biar kalau kalah debat, saya bisa pura-pura bukan peserta." Seluruh aula langsung meledak dengan tawa. Bahkan ulama pun sempat tersenyum kecut. Setelah semua tenang, Raja memberi isyarat. "Baiklah, wahai ulama besar, engkau yang menantang. Maka silakan buka perdebatan ini." Ulama berdiri, suaranya lantang. "Wahai Raja, wahai rakyat Baghdad, aku datang membawa kebenaran. Hukum pernikahan dalam Islam jelas, harus ada wali dan saksi. Tanpa keduanya, nikah tidak sah." Tapi orang ini, ia menunjuk Abu Nawas, berkata bahwa nikah siri bisa sah tanpa itu semua. Inilah yang ingin kuluruskan. Rakyat mulai berbisik-bisik, beberapa menatap Abu Nawas dengan heran. Tapi Abu Nawas hanya duduk tenang sambil memainkan daun kurma di tangannya. "Sudah selesai, ulama?" tanyanya lembut. "Belum. Sekarang aku ingin kau jawab dengan jujur. Apa benar kau berkata begitu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, tapi mungkin maksudku tidak sama dengan yang kau pahami." Ulama melotot. "Loh, kalau sudah jelas begitu, apalagi yang bisa dimaknai?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Bisa banyak, ulama. Sama seperti orang yang bilang, 'Aku lapar.' Bisa berarti ingin makan, bisa juga cuma ingin diajak bicara." Raja menahan tawa. "Hahaha, hati-hati ulama. Abu Nawas ini berbahaya kalau sudah mulai main makna." Ulama mencoba sabar. "Baiklah, jelaskan maksudmu tentang nikah siri." Abu Nawas berdiri, menatap semua yang hadir. "Baiklah, wahai tuanku dan rakyat Baghdad, dengarkan baik-baik. Aku berkata, nikah siri bisa sah bila saksinya adalah Allah. Karena sesungguhnya, Allah Maha melihat. Tapi itu bukan berarti aku menyarankan menikah tanpa saksi manusia." Raja mengangguk pelan. "Lanjutkan, Abu Nawas." Abu Nawas menatap ulama. "Aku hanya ingin mengingatkan, jangan sampai orang menikah hanya karena ingin terlihat benar, padahal hatinya masih bermain-main. Bukankah niat yang salah bisa membuat ibadah jadi sia-sia?" Ulama membalas cepat. "Tapi tanpa saksi, bagaimana masyarakat tahu kalau mereka suami istri?" Abu Nawas menjawab santai. "Loh, kalau tujuannya cuma biar orang tahu, nanti nikahnya malah mirip pengumuman diskon di pasar. Ulama, bukan ibadah, tapi promosi." Seluruh ruangan meledak dengan tawa lagi.
Raja sampai terbatuk menahan geli. Tapi serius, Abu Nawas, kata Raja. Kalau semua orang menikah diam-diam, dunia bisa kacau. Apa pendapatmu? Abu Nawas mengangguk. Benar, tuanku. Karena itu aku bilang, nikah siri bukan salah diniat, tapi sering disalahgunakan oleh manusia yang pura-pura alim tapi takut ketahuan istri pertama. Raja hampir tersedak air minum karena tertawa. Wah, itu menyentuh banyak pejabat di sini, celetuknya. Seluruh hadirin pun ikut tergelak. Ulama mulai gusar. Abu Nawas, ini bukan bahan tertawaan. Aku ingin jawaban ilmiah. Abu Nawas langsung berdiri tegap, lalu berkata pelan tapi tajam. Wahai ulama, ilmiah tanpa hati bisa sesat. Aku hanya berkata, syariat tidak salah, tapi manusia yang memelintirnya. Menikah itu ibadah. Kalau disembunyikan karena takut dosa, itu baik. Tapi kalau disembunyikan karena takut ketahuan, itu masalah lain. Raja mengangguk puas. Kata-katamu seperti pisau yang tajam tapi berlapis madu, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jangan lupa, madu kalau disimpan diam-diam lama-lama bisa mengundang semut. Ulama menatap Abu Nawas dengan wajah campur aduk antara bingung dan kagum. Kau memang licik dengan kata-kata. Abu Nawas tersenyum lebar. Bukan licik, ulama. Aku hanya belajar bahwa kebenaran yang disampaikan dengan senyum lebih mudah diterima daripada dengan teriakan. Raja bertepuk tangan. Luar biasa. Hari ini aku bukan hanya mendengar debat, tapi juga mendengar pelajaran hidup. Namun ulama belum menyerah. Baik, Abu Nawas. Kalau begitu aku tanya satu hal lagi. Kalau dua orang menikah diam-diam karena takut gangguan orang lain, tapi belum ada saksi, apakah itu tetap sah? Abu Nawas menatapnya, lalu menjawab dengan serius. Sah, di mata Allah, kalau niat mereka suci dan disempurnakan nanti di hadapan manusia. Karena Allah melihat proses, bukan sekadar prosesi. Raja menepuk dadanya, terharu sekaligus kagum. Indah sekali, Abu Nawas. Ulama menarik napas panjang. Ia mulai sadar bahwa semakin ia berusaha menang dengan dalil, semakin ia justru masuk ke dalam logika Abu Nawas yang tajam tapi lucu itu. Abu Nawas menatap hadirin dan berkata, wahai rakyat Baghdad, jangan salah paham. Aku tidak menghalalkan nikah sembunyi-sembunyi. Aku hanya ingin bilang, kalau niatnya sudah salah, disaksikan 1000 orang pun tak akan jadi benar. Tapi kalau niatnya benar, cukup satu Allah yang menyaksikan, pasti akan dibimbing menuju jalan yang sah. Terdengar tepuk tangan di antara rakyat. Bahkan sebagian ulama muda ikut mengangguk kagum. Raja berdiri dan berkata, baiklah, perdebatan belum selesai. Tapi aku akui, Abu Nawas sudah membuat kita semua tertawa sambil belajar. Abu Nawas menunduk sopan. Terima kasih, tuanku. Tapi aku baru hangat. Kalau ulama masih mau, aku siap lanjut putaran kedua. Raja tertawa keras. Kau memang tak pernah kehabisan akal. Baiklah, kita lanjutkan nanti. Hari ini cukup dulu, biar ulama bisa minum air dan mendinginkan kepala. Ulama menghela napas. Benar juga, aku perlu teh manis, tapi jangan disajikan oleh Abu Nawas, nanti ada maknanya lagi. Raja dan seluruh istana pecah dengan tawa. Debat hari itu pun selesai sementara, tapi pembicaraan tentangnya menggema di seluruh Baghdad. Orang-orang berkata, ulama bicara dengan dalil, Abu Nawas bicara dengan logika. Tapi entah kenapa, dua-duanya bikin hati tenang. Dan begitulah, hari itu menjadi awal dari debat panjang yang akan membuat Baghdad tertawa sekaligus merenung. Apakah niat yang tulus bisa mengubah sesuatu yang tersembunyi menjadi sesuatu yang diberkahi? Keesokan harinya, suasana di istana Baghdad kembali ramai. Orang-orang masih membicarakan debat kemarin yang membuat seluruh negeri tertawa sekaligus berpikir. Tapi kabar terbaru menyebar cepat. Ulama Basrah menantang Abu Nawas untuk debat putaran kedua. Katanya, ulama tak mau dikalahkan oleh permainan kata, ujar seorang pedagang sambil mengaduk teh di pinggir jalan. Dan katanya lagi, kali ini ia membawa kitab baru yang lebih tebal dari bantal raja, balas temannya sambil tertawa. Abu Nawas mendengar kabar itu di kedainya yang sederhana. Ia hanya tersenyum sambil meniup teh panasnya. Kalau kitabnya tebal, katanya pelan, semoga hatinya juga lapang. Lalu ia berangkat ke istana, masih dengan sandal satu tali putus yang sama seperti kemarin. Ketika Abu Nawas tiba, aula kerajaan sudah penuh.
Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah penasaran. "Wahai Abu Nawas," katanya, "hari ini ulama menuntut kejelasan. Katanya, kau telah membuat rakyat bingung dengan logikamu yang licin." Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun, tuanku. Logika saya licin karena sering digosok oleh kenyataan." Semua tertawa, kecuali sang ulama yang tampak menahan amarah. "Abu Nawas," katanya lantang, "kau telah menyamakan niat manusia dengan hukum Allah. Itu menyesatkan." Abu Nawas menatapnya lembut. "Aku tidak menyamakan, ulama. Aku hanya menunjukkan bahwa niat adalah akar dari hukum itu sendiri. Tanpa niat yang benar, hukum hanya seperti baju indah di tubuh yang kotor." Ulama mengerutkan kening. "Kau pandai berbicara, tapi mari kita bicara dengan dalil." Ia membuka kitab besar di tangannya. Dalam hadits jelas disebutkan, nikah tanpa wali tidak sah. Bagaimana kau menjawab ini? Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak menolak hadits itu, ulama. Tapi aku ingin bertanya, siapa yang menjadi wali bagi perempuan yatim piatu yang hidup sendirian di gurun, tanpa kerabat?" Ulama terdiam sejenak. "Maka ia harus mencari wali hakim." Abu Nawas mengangguk. "Bagus. Tapi kalau di gurun itu tidak ada hakim, tidak ada manusia, dan ajalnya hampir tiba, lalu datang seorang saleh yang ingin menikahinya agar ia tidak sendirian dalam sakratul maut, apakah Allah akan murka pada niat baik itu?" Raja menatap keduanya dengan mata membulat. Pertanyaan yang indah, tapi juga rumit. Ulama menelan ludah. Ia berpikir keras, tapi lidahnya tak segera menemukan jawaban. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "itu contoh yang tak mungkin terjadi." Abu Nawas tertawa kecil. "Di dunia ini, yang tak mungkin kadang justru sering terjadi, ulama. Bukankah manusia diciptakan penuh ujian agar berpikir?" Sorak dan tawa kecil terdengar dari rakyat yang hadir. Beberapa ulama muda mulai menunduk, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Namun ulama Basrah tidak mau kalah. Ia berkata keras, "Baiklah, kalau begitu aku akan berikan contoh nyata. Banyak orang menikah diam-diam lalu menyesal karena tidak diakui oleh masyarakat. Bukankah itu bukti bahwa nikah siri membawa mudarat?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar, tapi yang membawa mudarat bukan nikah sirinya, melainkan sirinya manusia yang berlebihan. Kalau hatinya bersih, rahasianya pun tidak berbau." Raja sampai tertawa terbahak-bahak mendengar itu. "Hahaha, kalimatmu seperti madu bercampur lada, Abu Nawas." Ulama mulai kehilangan kesabaran. "Abu Nawas, kau memutarbalikkan semua. Kau seperti belut di lumpur logika, susah ditangkap." Abu Nawas tersenyum. "Kalau lumpurnya bersih, belut pun tak akan kotor, ulama." Rakyat tertawa lagi. Bahkan pengawal istana sampai menutupi mulut agar tak terlihat ikut geli. Raja menepuk tangan. "Baik, baik. Aku ingin mendengar kesimpulan dari kalian berdua. Ulama, kau dulu." Ulama berdiri tegak, suaranya tegas. "Pernikahan adalah perintah Allah. Ia harus dilakukan sesuai syariat agar tidak menimbulkan fitnah. Siapapun yang melanggarnya, berarti bermain-main dengan hukum Tuhan." Semua diam sejenak. Lalu raja menatap Abu Nawas. "Sekarang kau, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri perlahan, menatap semua hadirin satu persatu. "Benar yang dikatakan ulama. Tapi izinkan aku menambahkan, hukum Tuhan bukan hanya pada perbuatan, tapi juga pada niat. Kadang manusia tampak suci di mata orang, tapi kotor di hati. Dan kadang yang tampak salah di mata orang, justru murni di mata Tuhan." Suara bergemuruh kecil terdengar, seperti bisikan kagum. Abu Nawas melanjutkan, "Aku tidak membela orang yang menikah diam-diam demi hawa nafsu. Aku membela mereka yang menutupi ibadahnya demi menjaga kehormatan, bukan untuk menipu. Karena sesungguhnya, yang rahasia itu bukan berarti salah, asal tidak melukai siapapun." Raja tampak merenung dalam-dalam. Ulama mencoba membalas, tapi suaranya mulai lemah. "Kau terlalu banyak bermain dengan makna, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk sopan. "Dan engkau terlalu banyak menutup makna dengan huruf, ulama." Kata-kata itu seperti pedang halus yang memotong tanpa luka. Raja berdiri. "Cukup. Hari ini aku belajar bahwa kebenaran tidak hanya bisa dibaca, tapi juga dirasa. Ulama, engkau membela aturan. Abu Nawas,
Engkau membela hati. Dua-duanya bagian dari Islam. Ulama menunduk dalam, sadar bahwa amarahnya tadi membuatnya tampak keras. Ampun, tuanku. Aku hanya ingin menjaga kemurnian hukum. Abu Nawas menimpali lembut. Dan aku hanya ingin menjaga agar hukum tak kehilangan rasa kasih. Raja tersenyum puas. Kalian berdua seperti dua sisi mata uang. Yang satu nilai, yang satu gambar. Tak bisa dipisahkan. Rakyat bertepuk tangan riuh. Abu Nawas lalu menatap ulama Basrah dengan ramah. Wahai ulama, bolehkah kita minum teh bersama setelah ini? Agar perdebatan kita menjadi minuman manis, bukan bara yang panas. Ulama tertegun sejenak, lalu tersenyum. Kau ini aneh, Abu Nawas. Tapi aku akui, lidahmu tajam tapi hatimu lembut. Abu Nawas tertawa kecil. Itu karena aku belajar dari kehidupan, ulama. Kadang kebenaran datang bukan dari banyak kitab, tapi dari luka yang pernah disembuhkan oleh waktu. Raja mengangguk haru. Hari ini aku melihat kemenangan tanpa kekalahan. Dan Baghdad beruntung punya dua orang secerdas kalian. Hari itu, ulama Basrah tidak kalah secara resmi, tapi semua orang tahu siapa yang benar-benar menang di hati rakyat. Abu Nawas, si cendekia lucu yang mengajarkan bahwa logika dan kasih harus berjalan berdampingan. Dan dari situlah, nama Abu Nawas kembali melegenda. Ia bukan hanya pelawak kerajaan, tapi juga guru kehidupan yang menyembunyikan hikmah di balik tawa. Hari mulai beranjak sore. Matahari Baghdad memantulkan cahaya keemasan di dinding istana, membuatnya berkilau seperti permata raksasa. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma teh manis dari dapur kerajaan. Tapi suasana di aula istana masih belum reda. Raja Harun al-Rashid tampak termenung sambil memainkan janggutnya. Ia menatap Abu Nawas dan ulama Basrah yang kini duduk berdampingan. Entah karena lelah berdebat, atau karena akhirnya mereka sama-sama sadar bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang. Raja menarik napas panjang, lalu berkata, Abu Nawas, ulama, aku sudah mendengar perdebatan kalian dari awal sampai akhir. Tapi sekarang aku malah penasaran. Abu Nawas mengangkat alis. Penasaran, tuanku? Soal apa? Apakah tuanku juga ingin nikah siri? Seluruh ruangan langsung terguncang oleh tawa para pelayan dan pengawal. Bahkan ulama yang tadinya tegang sampai menunduk menahan senyum. Raja menepuk dadanya sambil tertawa keras. Hahaha, kau ini Abu Nawas. Lidahmu tak pernah lepas dari candaan. Tapi bukan itu yang kumaksud. Aku penasaran, apa sebenarnya hikmah terbesar dari pembicaraan kalian tadi? Abu Nawas menatap raja dengan tatapan polos. Tuanku, hikmah terbesar dari debat itu adalah, tidak semua yang sembunyi itu salah, dan tidak semua yang terang itu benar. Raja mengerutkan dahi. Maksudmu? Abu Nawas mengambil cangkir teh di depannya, lalu menunjuknya. Tuanku, lihat teh ini. Warnanya coklat keruh, tapi rasanya manis. Air putih jernih, tapi belum tentu ada rasanya. Begitu juga dengan niat manusia. Kadang yang tampak kotor justru menyimpan keikhlasan, dan yang tampak suci bisa saja penuh kepura-puraan. Raja mengangguk pelan. Menarik. Tapi bagaimana dengan hukum? Abu Nawas, bukankah kita harus berpegang pada aturan? Abu Nawas menjawab tenang. Benar, tuanku. Tapi aturan itu seperti pagar. Ia melindungi taman, bukan mengurung bunga. Kalau pagar dijadikan tembok, bunga malah mati. Semua terdiam. Kalimat itu meluncur ringan, tapi terasa dalam. Ulama Basrah menatap Abu Nawas, kali ini tanpa marah. Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku terlalu sibuk menjaga pagar, sampai lupa menyiram bunganya. Abu Nawas tersenyum. Dan aku kadang terlalu sibuk bercanda, sampai lupa bahwa bunga juga butuh bayangan dari pagar. Jadi kita saling melengkapi, ulama. Raja bertepuk tangan. Luar biasa. Hari ini aku tidak hanya melihat perdebatan, tapi juga persahabatan baru lahir di dalam istana. Namun, raja yang terkenal iseng itu belum puas. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh rencana. Tapi Abu Nawas, aku masih penasaran dengan satu hal. Abu Nawas menunduk hormat. Apa itu, tuanku? Raja berdiri dan berjalan mendekati jendela besar. Aku ingin tahu, menurutmu, apakah nikah siri itu boleh untuk rakyat, tapi tidak boleh untuk raja? Abu Nawas langsung terdiam. Semua mata tertuju pada raja.
Ulama Basrah sampai hampir tersedak teh karena kaget. "Tuanku," kata Abu Nawas perlahan, "jika seorang raja menikah siri, maka sirinya bukan lagi siri, karena di istana, rahasia tidak pernah bertahan lama." Seluruh aula pecah dalam tawa. Raja sampai menepuk pahanya sendiri karena geli. "Hahaha, betul juga. Di sini jangankan nikah, sendawa pun bisa sampai ke pasar." Tawa mereda perlahan. Lalu raja kembali duduk sambil menatap serius. "Tapi sungguh, Abu Nawas, aku ingin tahu bagaimana kau bisa menjawab setiap pertanyaan dengan mudah. Apakah kau belajar dari kitab?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, tuanku. Saya belajar dari manusia." "Dari manusia?" tanya raja heran. "Ya, tuanku. Saya belajar dari para penjual di pasar yang jujur tapi tetap ditawar. Dari pengemis yang tidak punya apa-apa tapi masih bisa tersenyum. Dari suami yang menikah siri tapi tetap setia pada istrinya. Dan dari istri yang menikah resmi tapi lupa cara bersyukur. Dari semua itulah saya belajar bahwa kebijaksanaan bukan hanya ada di kitab, tapi di kehidupan." Raja memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku duduk di singgasana terlalu lama sampai lupa melihat kehidupan di luar istana." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau tuanku mau, saya bisa ajak jalan-jalan ke pasar, menyamar sebagai rakyat biasa. Biar tahu rasanya jadi orang yang menikah bukan karena harta, tapi karena cinta." Raja tertawa. "Wah, kalau aku menyamar, rakyat pasti curiga. Tapi ide itu menarik. Siapa tahu aku bisa menemukan pelajaran baru di luar sana." Ulama Basrah menimpali sambil tersenyum. "Dan siapa tahu, tuanku bisa menemukan calon istri baru." Semua orang tertawa keras lagi. Raja sampai berdiri sambil berkata, "Astagfirullah, kalian ini." Tapi senyum lebarnya tak bisa disembunyikan. Abu Nawas menatap raja sambil berkata pelan, "Tuanku, yang terpenting bukan menikahnya di mana atau dengan siapa, tapi apakah pernikahan itu mendekatkan kita pada Tuhan, atau hanya pada dunia?" Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara burung dari luar jendela. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu berkata lembut, "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi kegilaanmu membuatku waras." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih, tuanku. Kadang sedikit gila memang perlu, agar akal manusia tidak membatu." Raja lalu berdiri, menatap semua yang hadir, dan berkata lantang, "Mulai hari ini, aku ingin Baghdad menjadi tempat di mana ilmu dan tawa bisa berjalan bersama. Karena agama yang kehilangan tawa akan kaku, dan tawa yang kehilangan agama akan kosong." Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Abu Nawas kemudian membungkuk hormat pada raja. "Tuanku, jika perdebatan hari ini membuat rakyat berpikir lebih luas, maka tugas saya selesai. Sekarang izinkan saya pamit, karena teh di kedai sudah dingin, dan utang di warung sudah panjang." Raja tertawa terbahak-bahak. "Pergilah, Abu Nawas. Tapi jangan lupa kembali, karena Baghdad akan sepi tanpa candamu." Abu Nawas melangkah keluar istana dengan langkah ringan, membawa senyum dan hikmah yang menggantung di udara. Di belakangnya, ulama Basrah memandanginya dengan kagum. Dan sore itu, ketika matahari tenggelam di langit Baghdad, raja masih berdiri di jendela, menatap langit sambil bergumam pelan. "Entah bagaimana, setiap kali aku bertemu Abu Nawas, pikiranku jadi lebih ringan, tapi hatiku lebih dalam." Malam mulai turun di Baghdad. Lampu-lampu minyak menyala di sepanjang jalan istana, menebarkan cahaya kekuningan yang lembut. Di kejauhan, suara azan Isya bergema, membawa ketenangan yang meresap ke hati. Namun, di dalam istana, suasananya belum benar-benar tenang. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil menatap dua orang yang kini menjadi pusat perhatian, Abu Nawas dan ulama Basrah. Raja membuka pembicaraan dengan nada lembut tapi penuh makna. "Wahai ulama dan Abu Nawas, perdebatan kalian siang tadi sungguh menarik. Tapi aku merasa, masih ada sesuatu yang belum selesai. Aku ingin mendengarnya lagi malam ini. Anggap saja ini ronde terakhir." Ulama Basrah menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh semangat. "Aku siap, tuanku. Kali ini aku akan memastikan Abu Nawas tidak bisa lolos dengan permainan," katanya. Abu Nawas tersenyum kalem. "Saya juga siap, ulama. Tapi tolong, kalau nanti kalah, jangan salahkan tawa rakyat." Raja menepuk tangannya pelan. "Baik, kita mulai. Topiknya tetap sama, nikah siri, antara niat dan hukum."
Ulama langsung berdiri, membuka kitab tebalnya yang tadi sempat jatuh karena tertawa. Tuanku Raja, para hadirin, izinkan saya menjelaskan. Nikah siri, menurut syariat, adalah pernikahan yang sah bila memenuhi rukun dan syaratnya. Namun bila dilakukan tanpa wali, tanpa saksi, dan hanya berdasarkan janji dua insan, maka itu bukan pernikahan, itu hanyalah perasaan yang terselubung dosa. Sorak setuju terdengar dari beberapa penasihat istana. Ulama berbicara dengan lantang dan penuh keyakinan. Abu Nawas hanya mengangguk-angguk santai sambil memutar-mutar cangkir teh di tangannya. Setelah ulama selesai, raja menatapnya dan berkata, "Nah, sekarang giliranmu, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri perlahan, menarik napas, lalu berkata dengan nada tenang tapi tajam, "Tuanku Raja, aku tidak menolak hukum, karena tanpa hukum, dunia ini seperti unta tanpa tali. Tapi aku hanya ingin mengingatkan, tali yang terlalu kencang bisa membuat unta mati." Raja tertarik. "Lanjutkan, Abu Nawas." Abu Nawas berjalan pelan mengitari ruangan. Ulama mengatakan bahwa nikah tanpa wali dan saksi itu salah. Tapi, apakah hukum hanya berlaku pada apa yang dilihat manusia, Tuanku? Ulama menjawab cepat, "Tentu, karena saksi dibutuhkan agar pernikahan tidak tersembunyi dan tidak menimbulkan fitnah." Abu Nawas tersenyum. "Benar sekali, ulama. Tapi bukankah Allah Maha mengetahui segalanya, bahkan yang manusia sembunyikan?" Ulama mulai terlihat waspada. "Tentu, Allah Maha tahu." "Kalau begitu," kata Abu Nawas dengan nada lembut namun menusuk, "bukankah pernikahan yang dilakukan dengan niat tulus, disaksikan oleh Allah, dan dijaga dengan kesetiaan, lebih mulia daripada pernikahan megah dengan saksi banyak tapi penuh kepura-puraan?" Ruangan langsung hening. Semua menatap ke arah Abu Nawas. Raja tertegun, lalu menyandarkan punggungnya ke singgasana. Ulama tampak berpikir keras. Tapi, kalau semua orang menikah siri dengan alasan niat baik, bagaimana kita bisa membedakan yang benar dan yang pura-pura? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Ulama, kita tidak bisa mengukur kejujuran dengan mata, karena mata manusia bisa tertipu, tapi hati tidak. Itulah mengapa Allah memerintahkan kita menilai dengan iman, bukan dengan prasangka." Raja mengangguk pelan, kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Tapi ulama belum mau menyerah. "Abu Nawas, kau pandai bermain kata. Tapi jangan lupa, aturan dibuat agar manusia tidak semaunya sendiri. Tanpa saksi, orang bisa menikah dan cerai sesuka hati." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itu benar, ulama. Tapi kalau begitu, izinkan aku bertanya, apakah semua orang yang menikah dengan saksi pasti setia?" Pertanyaan itu menghantam tepat di dada logika ulama. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas melanjutkan, "Berapa banyak pernikahan yang sah secara hukum, tapi penuh dusta dan pengkhianatan? Sedangkan ada yang menikah diam-diam, tapi hidupnya penuh cinta dan tanggung jawab. Mana yang lebih disukai Allah, ulama?" Raja menatap ulama yang kini terdiam. Ia ingin berbicara, tapi bibirnya hanya bergerak tanpa suara. Abu Nawas melangkah mendekatinya, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Wahai ulama, aku tahu maksudmu baik. Kau ingin menjaga syariat, aku ingin menjaga makna. Kau pegang kitab, aku pegang kehidupan. Tapi kitab tanpa kehidupan hanya jadi tulisan, dan kehidupan tanpa kitab hanya jadi kebingungan. Bukankah kita butuh keduanya?" Ulama menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu sibuk dengan huruf, sampai lupa mendengar hati manusia." Abu Nawas tersenyum tulus. "Dan aku kadang terlalu sibuk menertawakan dunia, sampai lupa bahwa tawa pun bisa jadi nasihat." Raja berdiri, menepuk tangan. "Cukup. Hari ini aku melihat kemenangan sejati. Bukan karena satu pihak benar dan satu pihak salah, tapi karena dua hati akhirnya saling memahami." Seluruh ruangan bertepuk tangan. Bahkan para pengawal yang biasanya kaku ikut tersenyum lega. Raja melangkah ke tengah, berdiri di antara Abu Nawas dan ulama. "Wahai rakyat Baghdad," katanya lantang, "ingatlah pelajaran hari ini. Jangan cepat menghakimi sesuatu hanya dari yang tampak. Karena di balik rahasia manusia, seringkali ada niat yang lebih murni dari yang terlihat." Ulama menatap Abu Nawas dan berkata pelan, "Kau bukan hanya lucu, Abu Nawas. Kau juga bijak. Kini aku paham. Debat bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencerahkan."
Abu Nawas menjawab dengan gaya khasnya. Kalau begitu, kita sudah menikah secara ilmu. Ulama, aku memberi tawa, kau memberi hikmah. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Abu Nawas, lidahmu benar-benar tak punya rem. Tapi justru itu yang membuat Baghdad selalu ceria. Suasana berubah hangat. Ulama yang tadi datang dengan wajah tegang kini tersenyum lega. Ia mengulurkan tangan pada Abu Nawas. Mari kita akhiri perdebatan ini dengan doa, bukan dengan dendam. Abu Nawas menggenggam tangan itu erat. Amin, ulama. Karena yang kalah dalam debat belum tentu kalah dalam iman. Raja menatap mereka berdua dengan bahagia. Hari ini Baghdad menang, bukan karena logika, tapi karena kasih. Dan malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang di langit Baghdad, seakan ikut tertawa melihat dua manusia yang akhirnya saling memahami. Abu Nawas pulang dengan langkah ringan, sambil bersenandung kecil. Yang penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang masih mau tertawa setelah mencari kebenaran. Setelah debat panjang antara Abu Nawas dan para ulama itu usai, suasana di ruang istana berubah drastis. Tadinya tegang seperti benang yang ditarik kencang, kini mencair seperti gula dalam teh panas. Para ulama yang tadi bersemangat membantah Abu Nawas kini hanya bisa tersenyum kecut. Sebagian menggaruk kepala, sebagian lagi tertawa kecil sambil menggeleng. Mereka heran, bagaimana mungkin Abu Nawas, yang terkenal suka bercanda dan berpakaian sederhana, bisa mengalahkan mereka dengan logika yang begitu tajam tapi tetap dibalut tawa. Raja Harun al-Rashid yang dari tadi menjadi penonton setia, akhirnya berdiri sambil menepuk tangannya. Wahai Abu Nawas, katanya sambil tertawa kecil, kau ini benar-benar aneh. Ketika aku ingin tertawa, kau malah membuatku berpikir. Ketika aku ingin berpikir, kau malah membuatku tertawa. Abu Nawas menunduk sopan, sambil menyunggingkan senyum khasnya. Tuanku, katanya, kadang kebenaran memang perlu disampaikan dengan tawa, agar tidak terasa pahit. Karena kalau kebenaran diucapkan dengan marah, yang tersisa hanyalah pertengkaran. Ulama tertua yang tadi paling keras membantah, akhirnya mengangkat tangan dan menghela napas panjang. Abu Nawas, aku harus mengaku, ujarnya dengan nada rendah hati. Penjelasanmu tentang pernikahan siri sungguh membuatku berpikir ulang. Engkau benar, bukan bentuknya yang salah, tapi niatnya yang menentukan apakah sebuah pernikahan itu terhormat atau tercela. Abu Nawas menatapnya dengan senyum lebar. Alhamdulillah, katanya, karena ilmu bukan untuk diperdebatkan siapa yang menang, tapi untuk menemukan cahaya kebenaran. Kalau kita semua menang dalam ilmu, tak ada yang kalah dalam kebodohan. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat itu. Hah, itulah sebabnya aku tidak pernah bosan memanggilmu ke istana, Abu Nawas. Kadang aku ingin marah padamu, tapi tiap kali kau berbicara, yang muncul malah tawa dan pelajaran. Para pengawal dan pelayan ikut tertawa. Bahkan ulama-ulama yang tadi merasa tersinggung pun, kini menepuk bahu Abu Nawas sambil tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, mungkin beginilah cara Allah mengingatkan kita. Tidak selalu lewat kitab tebal atau khutbah panjang, tapi lewat orang sederhana yang ucapannya menusuk halus ke hati. Abu Nawas menunduk sambil mengusap jenggotnya. Tuanku dan para ulama, katanya dengan nada bijak tapi lucu, sebenarnya aku juga tak ingin berdebat. Tapi kalau dibiarkan, nanti rakyat bisa salah paham. Mereka mengira nikah siri itu dosa besar, padahal tidak selalu demikian. Yang dosa itu kalau nikahnya rahasia hanya untuk nafsu, bukan untuk tanggung jawab. Nah, itu baru siri yang gelap, bukan siri yang terang. Semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Raja sampai menepuk lututnya sambil berkata, siri yang gelap dan siri yang terang. Haha, hanya kau yang bisa membuat hal rumit jadi lucu, Abu Nawas. Setelah suasana tenang kembali, Raja berkata dengan nada serius namun lembut, tapi kau benar, Abu Nawas. Banyak orang menilai sesuatu hanya dari luarnya, tanpa melihat maknanya. Hari ini aku belajar sesuatu. Jangan terburu-buru menilai orang, apalagi dalam urusan agama. Karena terkadang, yang kita anggap lucu justru lebih bijak dari yang tampak berilmu. Abu Nawas menatap Raja dengan senyum hangat. Tuanku, katanya, kebijaksanaan itu seperti matahari. Kadang muncul dari timur, kadang dari barat, tapi sinarnya tetap sama, menerangi siapa saja yang mau melihat. Raja mengangguk dalam, lalu berkata, maka mulai hari ini, aku ingin setiap perkara agama di istana dibahas dengan kepala dingin, bukan hanya dengan suara keras. Karena kalau suara keras bisa menandakan kebenaran,
maka keledai akan jadi imam pertama di dunia. Semua yang mendengar langsung meledak tertawa lagi. Bahkan para ulama yang biasanya sangat serius pun tak kuasa menahan tawa. Mereka sadar, kadang hikmah datang dalam bentuk tawa, dan itulah pelajaran terbesar dari hari itu. Abu Nawas pun berpamitan. Namun sebelum keluar dari ruang istana, Raja memanggilnya lagi. Abu Nawas, sebelum kau pergi, aku ingin bertanya satu hal, kata Raja. Apa itu, tuanku? Jawab Abu Nawas sambil menoleh. Kalau suatu hari aku ingin menikah siri diam-diam tanpa sepengetahuan permaisuri, apakah itu boleh? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab cepat. Boleh, tuanku. Asal permaisuri juga boleh menikah siri tanpa sepengetahuan tuan. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Raja pun menepuk dahinya sambil berkata, Astagfirullah. Abu Nawas, kalau begini, aku tidak jadi menikah siri. Abu Nawas menunduk dengan gaya kocaknya sambil berkata, Alhamdulillah, satu rumah tangga terselamatkan hari ini. Dan begitulah, perdebatan yang awalnya menegangkan berakhir dengan tawa dan hikmah yang mendalam. Dari Abu Nawas, semua belajar bahwa dalam setiap candaan terselip pelajaran. Bahwa agama bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengingatkan dengan cara yang lembut, lucu, dan penuh makna. Di luar istana, rakyat yang mendengar kabar debat itu pun ikut tertawa. Tapi diam-diam, mereka juga belajar sesuatu, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari wajah yang serius, tapi kadang dari mulut seorang pelawak yang berhati sufi. Matahari sore mulai condong ke barat ketika Abu Nawas berjalan pulang dari istana. Langkahnya santai, sorot matanya teduh, dan wajahnya penuh senyum puas. Ia baru saja keluar dari perdebatan panjang dengan para ulama dan Raja Harun al-Rashid, namun suasananya bukan seperti orang yang baru beradu argumen, melainkan seperti orang yang baru saja menanam pohon bijak di taman hati banyak orang. Sepanjang perjalanan, rakyat yang melihatnya menyapa penuh hormat. Abu Nawas, kami dengar engkau menundukkan para ulama hari ini, teriak seorang pedagang roti di pasar. Abu Nawas tersenyum sambil menjawab santai. Ah, bukan menundukkan, kawan. Hanya menekuk sedikit ego agar akal bisa berdiri tegak. Semua yang mendengarnya tertawa. Namun di balik lucuan itu, Abu Nawas sebenarnya sedang merenung. Ia tahu, perdebatan tentang nikah siri bukan sekadar soal boleh atau tidak, tapi tentang tanggung jawab, niat, dan kejujuran dalam hubungan. Ia berpikir dalam hati, andai semua orang memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang akad, tapi tentang amanah antara dua jiwa, mungkin dunia akan lebih damai. Sambil melangkah, Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia berbisik pelan, Ya Allah, engkau tahu isi hati hamba MU. Kadang aku terlihat lucu di mata manusia, tapi yang ingin aku sampaikan hanyalah kebenaran dengan cara yang ringan. Karena aku tahu, tawa lebih cepat menyentuh hati daripada marah. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan senyum lembut. Wahai suamiku, kenapa banyak orang tertawa hari ini sambil menyebut namamu? Tanyanya penasaran. Abu Nawas hanya terkekeh, karena hari ini aku mengajarkan tentang pernikahan tanpa menikahkan siapapun. Istrinya mengernyit bingung, lalu tertawa. Hanya engkau, Abu Nawas, yang bisa membuat orang belajar agama sambil tertawa. Malam itu, Abu Nawas duduk di serambi rumahnya dengan secangkir teh panas dan roti kurma. Ia menatap bintang-bintang di langit Baghdad sambil berbicara pada dirinya sendiri. Lucunya hidup ini, katanya pelan, kadang orang sibuk membahas halal dan haram, tapi lupa pada niat. Ada yang menuduh orang lain salah, padahal dirinya belum tentu benar. Ada pula yang tampak suci di luar, tapi hatinya penuh iri dan dengki. Ia tersenyum sendiri. Tapi begitulah manusia. Kalau semua orang sudah bijak, mungkin tugasku di dunia sudah selesai. Di kejauhan, terdengar azan Isya menggema. Abu Nawas berdiri, menegakkan tubuhnya, lalu bergegas ke masjid. Di tengah perjalanan, ia teringat wajah para ulama yang tadi berdebat dengannya. Ia tidak marah, tidak pula sombong. Ia justru bersyukur, karena melalui perdebatan itu, banyak orang bisa belajar bahwa agama bukan ajang adu hebat, tapi ajang saling menuntun. Sesampainya di masjid, Abu Nawas ikut salat berjamaah. Setelah selesai, salah satu jamaah yang mengenalnya mendekat dan berkata, Abu Nawas, aku mendengar engkau berkata bahwa nikah siri tidak selalu salah. Tapi bagaimana kami tahu yang benar dan yang salah? Abu Nawas tersenyum, menepuk pundak orang itu, lalu menjawab, Lihat niatnya, saudaraku. Kalau niatnya karena cinta yang halal dan tanggung jawab, maka itu ibadah.
Tapi kalau niatnya hanya untuk sembunyi dari kewajiban, itu dosa yang dibungkus dalil. Hukum Allah tidak bisa ditipu, karena Dia melihat hati, bukan hanya kata. Orang itu mengangguk dalam, lalu berkata, "Masya Allah, engkau benar, Abu Nawas. Engkau membuat hal sulit jadi mudah dimengerti." Abu Nawas tertawa kecil. "Hehe, aku hanya membungkus ilmu dengan canda agar tidak membuat dahi berkerut. Karena kalau semua orang tegang, nanti dunia terasa sempit." Ketika malam semakin larut, Abu Nawas menutup harinya dengan doa yang lembut. "Ya Allah, jadikanlah setiap ucapanku meski terdengar lucu, tetap membawa manfaat. Jadikanlah tawa yang keluar dari mulutku menjadi penenang bagi hati yang gelisah. Dan jangan biarkan aku tertawa atas kesalahan orang lain, tapi biarkan aku tertawa bersama mereka menuju kebenaran MU." Cerita debat Abu Nawas dengan para ulama tentang nikah siri mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari orang yang terlihat paling serius, dan tawa tidak selalu berarti main-main. Kadang, hikmah hadir dalam bentuk guyonan, tapi di baliknya tersimpan makna mendalam. Dari Abu Nawas, kita belajar 3 hal penting. 1. Agama perlu dibawa dengan kasih, bukan kemarahan. Karena yang keras belum tentu benar, dan yang lembut belum tentu salah. 2. Jangan menilai orang dari caranya berbicara, tapi dari isi hatinya. Orang sederhana bisa lebih bijak daripada yang berlimut tinggi tapi sombong. 3. Gunakan akal dan hati bersama. Ilmu tanpa hati hanyalah hafalan, tapi hati tanpa ilmu bisa menyesatkan. Di akhir kisah, tawa menjadi jembatan antara logika dan iman. Abu Nawas mengajarkan bahwa humor bisa menjadi alat dakwah yang indah, selama niatnya tulus dan tujuannya baik. Ia bukan hanya pelawak istana, tapi cermin dari kebijaksanaan yang dibungkus jenaka. Dan begitulah, setiap kali rakyat Baghdad menertawakan kisah Abu Nawas, tanpa mereka sadari, di antara tawa itu terselip cahaya yang membuka hati. Tertawalah, tapi jangan lupa berpikir, karena dari tawa yang bijak, lahir hati yang tenang dan pikiran yang terang. Nah, sahabat cerita lucu penuh hikmah, begitulah kisah debat kocak antara Abu Nawas dan seorang ulama tentang nikah siri. Semoga kita bisa belajar. Jangan sembunyikan sesuatu yang seharusnya disyukuri, dan jangan tertawa saja tanpa mengambil pelajaran. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share biar makin banyak yang ketawa sekaligus dapat hikmah. Sampai jumpa di kisah lucu Abu Nawas berikutnya.